Salam rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan menikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokatun. Yang kali ini telah memasuki episode ke-69 dengan judul Gelembak Menyala. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan di Paseban Agung Kasultanan Demak Bintoro, Sultan Mu'in atau Raden Bagus Mu'in sebagai Sultan keempat Keraton Demak Bintoro melakukan pasewakan agung yang dihadiri oleh para waliul amri, para sentana dan nayaka praja Keraton Demak Bintoro, termasuk Adipati Jepara Pangeran Hadiri dan Adipati Pajang Hadiwijoyo atau Mas Karet. Juga tak ketinggalan Patih Amangkubumi Raden Pamungkas untuk memandu jalannya musyawarah di Paseban Agung Keraton Demak Bintoro untuk merencanakan penyerangan di Malaka untuk mengusir Portugis di Selat Malaka. Namun di tengah musyawarah tersebut terjadi pertentangan antara Adipati Pajang, Adipati Hadiwijaya dan Adipati Jepara Pangeran Hadiri, sehingga hal itu membuat Sultan Mu'in pingsan di Paseban Agung Keraton Demak Bintoro. Dan kabar pingsan yang berulang pun kemudian menjadi perbincangan, bermula dari pembicaraan bisik-bisik di sekitar Kasultanan, di seputar lingkaran terdalam para kerabat Kasultanan, lalu meluas hingga ke seputar Kanayakan di antara para pampraja yang bekerja dalam reh pemerintahan. Pembicaraan yang kemudian menjalar ke lapisan terluar Kasultanan, yaitu di antara para prajurit jaga, seperti yang terjadi malam itu ketika dua orang Bayangkara tengah bertugas menjaga Korea di depan pendopo Paklaran. Repot kalau begini terus-terusan, ucap seorang Bayangkara kepada temannya. Lalu temannya menjawab, kenapa? Lah bagaimana kita punya sultan ya, tapi tidak bisa memimpin Kasultanan, apalagi memimpin pemerintahan. Memimpin musyawarah saja beliau sudah pingsan. Lanjut prajurit tersebut, dan dijawab oleh temannya yang diajak berbincang, kan sudah digantikan oleh Mahapatih Pamungkas. Iya, cepat jawab sang teman yang rambutnya telah berubah. Tapi sampai kapan? Apa tugas Sultan hanya membuka musyawarah? Setelah itu seluruh tanggung jawabnya dilemparkan ke pundak patihnya. Demikian penegasan salah satu temannya yang malam itu menjaga Kori Agung Keraton Demak Bintoro. Dan temannya pun memberi kode, jangan keras-keras, nanti ada yang dengar. Sang teman menarik napas panjang sambil mengeluarkan bungkusan dari balik baju lurik hitamnya.
ia menolehkan pandang menengok ke kiri dan ke kanan. Seakan ada ketakutan kalau ucapannya didengar Bayangkara atau tam-tam lainnya yang sedang meronda. Setelah merasa aman, ia pun tersenyum. Gawat juga kalau terdengar orang lainnya. Bayangkara yang lebih muda mengangguk kepadanya. Makanya jangan asal bicara, sampean bisa dianggap menghinakan Sultan. Sambil masih tersenyum, sang teman yang lebih tua itu pun mengangguk. Bungkusan yang baru diambil dari balik baju pun dibuka. Sebuah selepak panjang yang berisi beberapa bungkusan kaul. Yang ketika bungkusan daun aren itu dibuka satu persatu, ternyata berisi gumpalan tembakau hitam, lembaran kelopot kering, potongan kecil batang kelembak, dan butir-butir kecil irisan menyan putih. Ia pun mulai meracik rokok lintingannya. Lembaran kelopot yang telah terpotong jadi dua digelar di lantai gardu jaga. Kemudian dia mengambil sejumput tembakau hitam dari bungkusan daun jati di sebelahnya. Racangan tembakau hitam yang telah menggumpal diurai dan ditipiskan di atas gelaran kelopot kering. Kemudian berturut-turut yang memasukkan potongan kecil batang kelembak yang dicampur irisan minyak putih. Tembakau hitam kemudian digulung bersama kelembak dan minyak putih agar kedua bambu atau bumbu rokok itu berada di dalam gulungan. Setelah itu ia ujung jempol dan jari manisnya dengan lincah melinting kelopot kering sebagai pembungkus. Dua jari yang terus merapikan ujung-ujungnya untuk mengencangkan lintingan hingga jadilah rokok kelembak minyak yang siap diisap penuh kenikmatan. Temannya yang memperhatikan kelincang tangannya melinting berkata, "Ini pun bukan keinginan kita mempunyai sultan yang sakit-sakitan. Tapi bagaimana lagi, tak ada pilihan lain yang bisa dicalonkan. Siapa bilang tidak ada pilihan? Kalau waktu itu para ulama mau, bukankah masih ada Gusti Timur yang lebih sehat dan muda?" Tandas temannya yang diajak bicara. Mendengar jawaban itu, Bayangkara yang lebih muda justru mencibir. Sampean ini Bayangkara tua, tapi tidak tanggap Sasmita. Justru karena Gusti Timur itu menolak, makanya hanya Gusti Mupin yang maju dicalonkan oleh para kanjeng Sunan. Jadi memang para ulama Waliul Amri tidak punya pilihan lain selain mengangkat Gusti Mupin, Kakang Bangwabang. Ternyata prajurit yang lebih tua tersebut bernama Bangwabang, Bayangkara yang lebih senior dari temannya tersebut. Bayangkara tua yang bernama Bangwabang itu pun mencoba mengangguk. Tangannya telah selesai meracik sebatang kelembak minyak agar lintingan lebih merekat dan rasanya lebih nikmat. Kedua ujung kelopotnya ia jilat. Dan seperti masih ada ganjalan di hatinya, ia pun berkata, "Tapi apa yang para kanjeng Sunan itu tidak berpikir lebih jauh? Bukankah dengan mengangkat Gusti Mukmin yang sakit-sakitan itu sama saja dengan menyiksanya? Bukan begitu Adi Gagak Seto?" Bayangkara yang lebih muda bernama Gagak Seto pun menjawab kepada pertanyaan Bangu Abang
prajurit tamtama seniornya, prajurit jaga yang pernah menjadi orang kepercayaan Pangeran Timur itu hanya menyunggingkan senyuman, seolah hatinya turut membenarkan apa yang dikatakan temannya. Bukankah dengan menjadikan Gusti Mukmin sebagai sultan sama saja dengan menempatkan orang yang tak tepat pada tempatnya? Dengan penuh semangat tetapi dijaga lirih, prajurit jaga bernama Bangu Abang menceritakan pandangannya sebagai bayangkara yang lebih lama mengabdi di Kasultanan dan pernah menjadi tamtama. Ia pun sempat akrab dengan Raden Bagus Mukmin sewaktu muda. Ketika anak laki-laki pertama Sultan Trenggono itu menunggu keputusan Dewan Wali atas peristiwa terbunuhnya Pangeran Sekar, Raden Bagus Mukmin yang belum lama mengalami kebutaan harus berdiam di Gandok Tengah dalam Kasultanan. Dan dengan pengawalan tamtama yang ketat, kemanapun ia akan pergi. Dan waktu itu Bangu Abanglah yang menjadi pemimpin prajurit pengawalnya. Waktu remaja Gusti Mukmin adalah pribadi cemerlang yang ceria, yang memang pantas menjadi putra mahkota. Namun sejak kebutaannya perubahan besar pun terjadi padanya. Beliau menjadi pemuda pemulung yang seolah tak memiliki semangat dan gairah hidup lagi. Perasaan bersalahnya terus menguntit meskipun ia telah mengakui semua keterdorannya. Tutur bayangkara tua itu sambil menyalakan rokok lembak menyan pada lampu minyak jarak di depan gardu jaga. Lampu minyak yang terus meliuk ditiup angin malam yang tengah beranjak pagi. Dan setelah berkali-kali dengan tangan tertutup di depan bibirnya, rokok lembak menyan pun bisa menyala. Bara apinya memercik ketika diisap pada ujung bibirnya. Bara yang memercik membakar gulungan kelopot kering yang menjadi pembungkusnya. Lantas bercederalah Bangu Abang yang sejak itu menjadi akrab dengan Raden Bagus Mukmin. Ia pula yang kemudian meminta izin kepada Sultan Trenggono agar putranya itu tak lagi dikawal oleh prajurit tamtama, supaya tidak merasa sebagai seorang tahanan yang harus diawasi seluruh gerak-geriknya. Dan sang Sultan pun membolehkan setelah mendapat restu Sunan Derajat dan Sunan Kalijogo. Bahkan Sultan Trenggono kemudian mempercayakan kepada Bangu Abang untuk menjaga keselamatan putra. Maka mulai saat itu tak ada lagi pasukan tamtama yang mengawal Raden Bagus Mukmin kemanapun dan dimanapun ia berada. Hanya Bangu Abang sendiri yang menemaninya, hingga ia pun dianggap sebagai teman yang selalu ada di sampingnya membantu seluruh keperluannya. Bukan lagi menjadi prajurit tamtama yang tengah mengawalnya, apalagi mengawasinya, melainkan sahabat tempat ia bercerita apa saja. Dan Bangu Abang pun melanjutkan perkataannya malam itu. Suatu kali Gusti Mukmin menceritakan bahwa dengan kebutaannya beliau telah melepaskan hasratnya untuk terlibat dalam kekuasaan. Maka ketika mendapat tawaran dari Kanjeng Sunan Kalijogo untuk memperdalam ilmu Prawoto, beliau pun menyambutnya dengan senang hati. Waktu berpamitan pada beliau, ia mengaku merasa lebih nikmat dengan menjalani hidup sebagai kiai. Sejak itu ia pun lebih suka dipanggil Pangeran Prawoto. Sementara Gagasito yang mendengarkan menjadi paham mengapa sempat beredar kabar
bahwa Raden Bagus Mukmin pun sebenarnya menolak ketika dicalonkan. Namun entah karena apa, penolakan itu tak terdengar alasannya. Dan tiba-tiba telah terjadi acara penetapan yang dilanjutkan dengan pelantikan meski tertunda hingga berbulan-bulan. Bang Abang pun melanjutkan ucapannya. Jadi dengan Gusti Mukmin menjadi sultan, sebenarnya hal itu adalah sebuah pemaksaan. Mestinya Kanjeng Sunan Kalijaga memahaminya, karena dulu Gusti Mukmin telah menyampaikan sepertinya dari Kasultanan beliau akan menetap di Prawoto dan tak akan turut campur lagi dengan masalah kekuasaan. Gusti Mukmin ingin mengabdikan diri di padepokan pesantren menjadi Sunan Prawoto. Demikian penegasan Bang Abang. Dengan terus berbisik, Bang Abang mengisahkan keadaan yang ia ketahui tentang Sultan Mukmin kepada temannya yang bernama Gagak Seto. Dan mereka berdua pun terus terlibat perbincangan di garis jaga di samping kanan Korea Pagelaran Kasultanan Demak Bunto. Tepat ketika seorang dengan pakaian hitam-hitam melintas di ujung jalan menuju Pagelaran, seolah penasaran dengan perbincangan yang tengah dilakukan. Dengan berbisik-bisik, ia pun melambatkan jalannya, berjinjit dan berjingkat, kemudian merapat di dinding kori dengan mencoba menajamkan pendengarannya. Sementara Bang Abang pun melanjutkan ucapannya yang didengarkan setia oleh temannya yang bernama Gagak Seto. Jadi keputusan mengangkat Gusti Mukmin adalah keputusan yang menyengsarakan dirinya. Apalagi dengan pelantikan bergodo tamtama kemarin, beliau pasti makin merasa tersiksa. Akan selalu teringat masa lalunya yang kemana-mana harus dalam pengawalan ketat tamtama. Maka kalau sudah begini, siapa yang salah coba? Nah, sekarang kamu cerita, kenapa Gusti Pangeran Timur juga menolak dicalonkan? Tanya Bang Abang kepada temannya yang bernama Gagak Seto. Gagak Seto yang duduk di sampingnya menarik napas, sama seperti Gusti Mukmin yang merasa bersalah. Demikian juga dengan Gusti Timur. Mereka pun juga sama dengan kakaknya tersebut. Ia merasa bersalah, kata Gagak Seto. Sebagai prajurit kepercayaan ketika di medan peperangan Penarukan, dia sempat sangat akrab dengan Pangeran Timur. Dan dia pun mengetahui mengapa putra bungsu Sultan Trenggono itu menolak ketika hendak dicalonkan menjadi sultan. Semua adalah karena rasa bersalahnya atas tindakan yang telah diambilnya ketika melakukan pembunuhan terhadap anak lelaki pembunuh Sultan Trenggono. Juga tindakan yang Gagak Seto pun terlibat di dalamnya, karena dialah yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga bocah pembunuh tersebut. Dan karena kesalahan itu pula, Gagak Seto yang telah menjadi bayangkara utama harus turun pangkat menjadi prajurit jaga. Dari seorang prajurit yang dekat dengan para sangat sentana harus menjadi prajurit yang tugasnya menjaga Korea saja. Sesuatu yang kadang masih membuatnya kecewa atas nasib yang harus diterimanya. Bang Abang mengangguk mendengar penuturan Gagak Seto. Lelaki itu kemudian memejamkan mata sambil terus memainkan asap dari rokok lembah penyanyi. Bahkan bara apinya pun kembali memercik ketika rokok diisap pada ujung bibirnya yang tebal menghitam. Lelaki itu seolah membayangkan
Kesultanan yang tengah tersaput asap, bahkan mulai diperciki para bara pertikaian, seperti yang didengarnya tentang perdebatan di Pagelaran yang telah membuat Sultan Mu'min pingsan, benar-benar seperti lembah menyala. Nah saudara, sampai berjumpa kembali di lanjutan kisah legenda Mansang dalam Kidung Tahta Asmara. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.